banyak pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari tayangan wawancara Ganjar Pranowo di Mata Najwa. Salah satunya adalah bagaimana kita mesti bersikap dan terus memegang teguh pada suatu kebenaran sekalipun harus diterjang badai. Sejak dulu banyak orang beranggapan bahwa persoalan Israel di negara ini hanyalah sentimen agama. Sehingga wajar jika muncul logika serampangan di media sosial atas pernyataan Ganjar Pranowo. Misalnya menuduhnya cari perhatian ke umat muslim. Memang menggelitik, tapi sedikit saya coba beri gambaran. Selama ini elektabilitas Ganjar Pranowo selalu unggul. Hubungan Ganjar dengan para nahdlin ulama juga terjalin sangat harmonis. Bahkan dari survei SMRC pun terlihat jelas bahwa warga NU dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di negeri ini, mendukung penuh Ganjar menjadi presiden. Jadi, apalagi yang dicari Ganjar coba? Bukankah justru akan lebih aman jika dia diam dan tak mengambil resiko? Apalagi sepak bola adalah olahraga yang digemari banyak orang. Namun, ternyata tak semudah itu. Ada hukum dasar tertinggi negara ini yang terus Ganjar pegang dan jaga, yakni konstitusi. Karena itulah kemudian dia bersuara. Peraturan Kemenlu nomor 3 tahun 2019 sudah jelas. Adalah sebuah pelanggaran mengibarkan bendera Israel atau atribut apapun di Indonesia, termasuk juga mengumandangkan lagu kebangsaan Israel. Artinya jika hal itu tetap dilakukan, ada pengingkaran dari pemerintah dan jelas itu perbuatan yang salah. Tapi ini kan berhubungan dengan kepentingan banyak orang. Harusnya lebih bijaksana dong. Korupsi itu sudah jelas perbuatan salah dan melanggar hukum. Tapi apakah jika duit korupsi kita bagikan untuk membantu rakyat miskin bisa mengubah tindakan korupsi menjadi sebuah kebenaran? Tentu saja tidak. Yang ada itu hanya jadi alat pembenaran. Itulah yang saya lihat dari sikap Ganjar. Ia menunjukkan prinsipnya. Makanya kemudian dia mengupayakan sebuah terobosan dan mendorong Piala Dunia U20 tetap digelar di Indonesia tanpa melanggar atau mengorbankan konstitusi. Sebagaimana juga dia tegaskan kembali di Mata Najwa. Dari sini kita sama-sama diperlihatkan bahwa Ganjar bukan hanya pemimpin yang tegas dan berani, namun juga memiliki gagasan. Keteguhannya menjaga konstitusi negara yang kita cintai adalah sebuah bentuk kejujuran yang mahal dan langka. Itu juga kiranya kenapa hanya Ganjar yang berani bersikap. Padahal semua tokoh lain, termasuk para calon presiden lainnya, sudah pasti tahu. Tapi mereka justru diam dan memilih main aman, sekalipun melihat ada perbuatan yang jelas dilanggar. Bisa jadi sikap-sikap semacam itulah yang akan menumbuhkan kewajaran dan kelumrahan jika ada pelanggaran berjamaah di tengah-tengah kita. Dan orang yang mengingatkan malah justru dimusuhi. Dengan sikap menjunjung konstitusi, sudah pasti Indonesia justru sangat dihormati dan disegani di kancah dunia. Sebab ternyata Indonesia lebih memilih mempertahankan sikap negaranya, ideologinya, dan tidak justru menjualnya demi kepentingan apapun. Namun, jika sikap negara ini justru menghambat pergaulan Indonesia di kancah dunia, termasuk
termasuk dalam bidang olahraga, Ganjar pun dengan tegas mengajak semua yang memiliki wewenang untuk duduk bersama dan mengkaji ulang peraturan ini. Itulah kenapa kita membutuhkan sosok seperti Ganjar yang bukan hanya tegas dan berani, namun juga syarat gagasan terobosan. Salam Sobar Dialog.